dukun mamanya. Dukun itu apa aja harus tahu. Tanya sama yang benar-benar ahlinya ya. Dukun itu nggak cuma wah dia baca ini baca enggak. Dukun itu benar-benar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MNC TV, alhamdulillah hari ini kembali saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Kita bersama-sama di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Bu, kita buka pakai pantun mau nggak? Beneran mau? Ke Galunggung pergi berenang. Jangan lupa bawa pelampungnya. Jika hati mulai tak tenang, membaca Quran itu obatnya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ibu apa lagu itu nggak? Obat hati apa enggak? Coba. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Terus yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Lanjut. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Terakhir. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Subhanallah. Tema kita hari ini adalah obat hati. Tuntunannya sudah jelas apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tenang, hati kita terjaga. Ilmunya sih sudah tahu ya Ustadz ya. Tapi prakteknya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang hati tetap gusar, gundah gulana. Silakan Ustadz. iya. Sebenarnya yang tadi nyanyian itu ya boleh memang ada benarnya. Jadi obat hati salah satunya adalah membaca Quran. Tuh. Itu benar ya, benar. Jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ayat Quran tersebut menceritakan bahwa jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka perhatikan, dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Jadi setiap ada seorang yang melantunkan ayat Quran, seyogyanya memang kita tundukkan kepala. Itu yang baik itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada seseorang membaca ayat Quran, belum selesai ayatnya langsung ngecablak ya. Itu nggak boleh. Jadi tundukkan kepala walaupun itu dia nanti ngartiinya ngartiinya kurang pas, kurang benar, nggak apa-apa, biarin aja dulu maksudnya kemana. Tapi jika ayat tersebut sudah dikeluarkan, dengerin aja. Ya. Sudah tahu, dengerin aja maksudnya kemana nih, orang ini mau ngomong mau kemana gitu. Nah, itu akan menjadi obat hati. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Sehingga pada waktu Al-Quran itu dibaca oleh orang Arab langsung tahu artinya. Nah, kalau di kita harus tahu maknanya. Jadi harus ada tafsirnya untuk menjadikan kita itu faham. Jadi membaca Quran itu apakah boleh hanya baca Arabnya aja? Boleh, silahkan. Tapi akan lebih baik kalau kita membaca dengan tafsirnya. Terjemah dan juga tafsir. Ya, terjemah dan tafsirnya. Sehingga pada waktu kita belajar beneran itu tahu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu apa. Jadi ngerti dasarnya. Kalau Quran itu dasarnya sudah baku, sudah nggak bisa dikotak-katik lagi, itu dari Allah Ta'ala. Nah, disitulah kalau pada waktu kita membaca Quran dan tahu artinya atau tahu tafsirnya, itu kita paham bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang masih kita kerjakan. Ya. Banyak sekali kekurangan yang kita kerjakan itu sangat banyak sekali. Nah, disitulah yang akhirnya terjadilah apa yang dikatakan syifa atau obat
Al-Quran menjadi obat itu adalah pada waktu kita mengetahui arti dari Quran tersebut, ya, sudah mulai ngerti, kemudian kita paham, mulai kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, disitulah obatnya sebenarnya. Jadi kita merasa sebagai pelayan Allah dalam keseharian. Jadi Quran mengatakan, umpamanya mengatakan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita tetap belajar untuk lemah lembut kepada siapapun orang yang kita ajak bicara atas satu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kita lemah lembut bukan karena ingin jabatan kita naik, enggak. Kita lemah lembut Karena ada kepentingan. Ada kepentingan, enggak, itu duniawi. Nah, lemah lembutnya ini enggak akan, kalau lemah lembut yang kita hanya untuk jabatan kita naik, atau kita itu cengar-cengir dengan atasan kita, menghamba ceritanya ya, itu tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat, nggak ada nilainya sama sekali. Jabatannya dapat tapi pahalanya nggak dapat. Gitu Dunianya dapat tapi pahala di akhirat nggak akan dapat. Betul. Ya, nah inilah yang harus kita ketahui, yang namanya obat hati itu nanti akan kita rasakan sehatnya di akhirat. Sehat itu pahalanya di akhirat. Jadi paham betul. Oh, umpamanya saya disuruh oleh Allah Ta'ala menjauhi dukun umpamanya. Dukun itu apa aja harus tahu. Tanya sama yang benar-benar ahlinya. Ya, dukun itu nggak cuma wah dia baca ini baca, enggak. Dukun itu benar-benar dasarnya kalau dia membaca sesuatu niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Saya langsung begitu aja. Itu saya anggap itu dukun. Kalau dia membaca sesuatu dasarnya Allah Ta'ala, walaupun dia pakai bahasa Indonesia umpamanya, atau dia pakai bahasa Jawa, atau dia pakai bahasa Sunda umpamanya ya. Kalau dia omongkan itu, loh itu yang dia omongkan itu ayat Quran. Ya sudah, kita hormati. Begitupun sebaliknya, walaupun pakai ayat Al-Quran, tapi tidak hanya untuk tidak hanya Allah. Untuk Allah ya sama, itu salah juga jadinya. Nah, disinilah sebenarnya bahwa obat hati ini bukan obat secara fisik. Makanya kita, kalau ada orang sakit kan kadang-kadang saya bilang begini, sering marah sama suami gitu ya, sering marah sama orang tua, dia bilang iya lah, karena memang sakitnya dia dari itu, karena dia marah sama suaminya, karena dia marah sama orang tuanya. Dan dari itu, gimana caranya itu menjadi obat? Ya tobatlah pada Allah Ta'ala. Nah, kita ajarkan tobatnya. Tinggal apa? Tinggal mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama suami atau minta maaf sama orang tua. Apakah itu sembuh? Sembuh urusan Allah. Yang penting yang selamat itu akidahnya, kan gitu. Yang selamat itu akidahnya, yang penting itu. Jadi sembuh itu urusan Allah. Kita di sini sebenarnya prosesnya adalah mengobati hati para yang sakit sebenarnya. Pemirsa di rumah juga sama. Jadi obat hati itu sendiri. Obat hati. Karena ketika hatinya sudah baik, kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, insya Allah penyakit-penyakit insya Allah penyakitnya itu nggak ada. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Nanti Mas. kita